La haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa beribadah ya dengan rajin, tidak bisa bersedekah dengan rajin, nggak bisa kita tanpa rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi, para rasul diutus di muka bumi ini tidak lain adalah untuk mengingatkan kembali hanya beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya, apalagi ingkar, apalagi munafik, naudzubillah min dzalik. Bapak-bapak, Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam satu riwayat di mana Rasulullah sudah ngasih tahu kepada kita ya, tidak akan bisa masuk surga di antara kalian jika masih ada kesombongan di dalam hatinya, di dalam batinnya. Oleh karena itu kita tetap terus istiqomah berlindung, terus kita istiqomah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu sombong? Rasulullah telah beritahukan kepada kita, telah bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Siapa yang menolak kebenaran yang datangnya dari Allah, yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang datangnya bisa jadi dari para sahabat, para tabiin, para alim ulama yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tolak kebenaran itu termasuk sombong. Hadirin hadirat yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Apa yang disampaikan itu, apa yang disampaikan, kalau memang benar katakan benar, meskipun kadang-kadang yang menyampaikan bisa jadi yang namanya manusia ya, kecuali para nabi, para rasul yang memang maksum. Kalau manusia ya banyak benarnya juga, kadang-kadang salah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, kalau sudah menyampaikan kebenaran, kita sudah tidak melihat siapa. Kalau yang dilihat ya, siapanya, ini kadang pilih-pilih. Tapi kalau kebenaran, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, ya, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh jangan kalian meragukannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin mengapa sombong? Bisa jadi karena hartanya, dan hartanya ya, kalau hartanya itu diambil dengan cara yang tidak halal ya, mungkin ya banyak sombongnya, nggak halal. Jadi ingatkan nggak mau, yang halal ambil, yang haram jangan. Bapak-bapak Allah semua, karena harta manusia kadang-kadang lupa diri, kadang-kadang lupa keluarga, kadang-kadang lupa juga dengan mungkin dengan kakaknya, mungkin dengan adiknya. Karena kaya kadang-kadang lupa dengan tetangganya, lupa dengan kawannya karena kekayaannya. Oleh karena itu berlindunglah, oleh karena itu mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar yang diberikan amanat harta bisa istiqomah untuk bekal ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah Subhanahu, jangan seperti Qarun dengan harta kekayaannya, sombongnya, dengan harta kekayaannya memfitnah baginda Nabi Musa alaihissalam. Naudzubillah min dzalik. Diingatkan, tapi menolak. Apa yang terjadi? Karena merasa dengan hartanya, merasa dengan kepintarannya, apa yang terjadi? Mati dalam keadaan su'ul khotimah, ditenggelamkan dalam tanah. Naudzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu, saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin juga sombong. Kenapa? Karena jabatannya, karena pekerjaannya. Mari, yang diberikan amanat jabatan, untuk apa jabatan? Untuk bekal, mensejahterakan keluarganya,
menyelamatkan keluarganya, berbagi, bersedekah dengan tetangga, masyarakat, bahkan bangsanya. Allah Subhanahu, jangan sampai dengan jabatan, dengan pekerjaannya, jangan seperti Fir'aun, sombongnya, lalimnya, bahkan ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi? Diingatkan dan diingatkan, tidak menerima kebenaran yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi? Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik, ditenggelamkan di tengah laut. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata jabatan tidak bisa menyelamatkannya. Bapak-bapak, ibu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin bisa jadi sombong karena ilmunya. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, semestinya bertambah ilmunya, bertambah bijak, semestinya bertambah ilmunya, ya, bertambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan benar adalah benar, salah adalah salah. Jangan seperti Bal'am, muridnya baginda Musa alaihissalam, dengan ilmunya yang awalnya dekat dengan Nabi Musa, yang awalnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena dunia dan dunia, serahkan dengan dunianya, apa yang terjadi? Bahkan menantang Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu berlindunglah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bapak-bapak, ibu Allah Subhanahu, dengan apa lagi? Dan dengan kesombongan yang lain-lainnya. Jangan sombong. Kemudian yang kedua apa? Rasulullah mengatakan orang-orang yang merendahkan orang lain. Nah, ini Allah Subhanahu, ini yang harus kita jaga. Yang pintar ada di pintar, yang kaya ada kaya lagi, yang baik ada kebaik lagi. Kita ini kalau kita ingat hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, jangan sampai merendahkan orang lain, menganggap diri paling benar, paling. Jangan, saudaraku, Allah Subhanahu, yang tahu siapa? Allah. Makanya kita harus banyak istighfar, banyak berlindung. Jangan sampai dengan hartanya, jangan sampai dengan jabatannya, jangan sampai dengan ilmunya merendahkan orang lain. Ini termasuk sombong. Dan Rasulullah sudah menyampaikan dengan sabdanya, tidak akan masuk surga. Surga tertutup bagi orang-orang yang sombong, yang meninggal dalam keadaan tidak bertaubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan hambanya menjadi orang-orang yang tidak sombong atas amanat yang diberikan kepada kita. Kita syukuri, kita sabari, tetap berdoa, tetap berlindung. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal